kemuliaan Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Mari kita satukan hati, kita hening sejenak, kita buat tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Allah. Begitu besar cinta-Mu kepada kami. Kau curahkan segalanya untuk kami. Terima kasih atas berkat setia yang telah Kau berikan kepada kami. Bukan suatu kebetulan Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul bersama, di mana kami akan memuji dan memuliakan Engkau, dan kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Budiarto dengan tema Care. Berkatilah Bapak Robert, senantiasa berikan kesehatan dan keselamatan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Semua itu karena anugerah-Mu, karena cinta kasih-Mu. Begitu besar kemurahan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita nyatakan berkat kemurahan-Mu. Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang telah Kau berikan kami sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan doa ini dengan baik.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan Terima ucapan. kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk semua kemurahan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk selalu setia mendengarkan doa, permohonan, dan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu hadir dalam setiap kesempatan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu memuji-Mu, karena Engkau selalu hadir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk mempertemukan kami lewat Zoom dalam persekutuan doa malam ini, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan selamatan yang diberikan pada keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Semoga Kau dapat kabulkan segala permohonan dan ucapan syukur kami. Sebab hanyalah Engkau Tuhan, kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Mari buka kamera semua. Kita lambaikan tangannya. Yang merasakan jamahan Tuhan pada malam hari ini, yang pada hari ini merasakan belayan kasih Tuhan, mari lambaikan tangan kan dan ucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Mari bersama malam hari ini kita akan berbahagia, kita akan bersuka cita, karena Roh Kudus dicurahkan kepada kita pada malam hari ini juga. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah hari yang Tuhan.
Tuhan. Bapak Ibu, begitu banyak yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dia selalu senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup kita, baik suka maupun duka. Malam ini kita akan bersama merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan memuji, menyembah, bersujud kepadanya, karena Dialah Tuhan kita. Mari bersama Bapak Ibu kita buka hati kita. Biarkan Tuhan masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, dan kita merasakan cinta kasih-Nya. Sungguh besar setia-Nya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Mas manusia manusia. Ada sedekah manusia manusia berkat manusia Sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan Yesus, telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama kami. Terima kasih Tuhan, sekian. Rasakan kasih-Nya. Dia menjamah kita satu persatu di rumah kita masing-masing. Memandangnya, mendekapnya dengan penuh kasih-Nya, dengan penuh cintanya. Tuhan, Kau tahu apa yang ada dalam hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan dalam diri kami. Begitu baik dan lembutnya Engkau memperlakukan kami. Kedamaian ada dalam diri kami karena kasih-Mu, karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir bersama kami. Kau telah lawat kami, Kau telah jamah kami pada malam ini, saat ini. Biarkan kami duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Budiarto. Berkatilah Bapak Robert Budiarto dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah hanya kata-kata-Mu yang terucap dari Bapak Robert. Begitu indah firman-Mu. Biarkan kami dapat menerimanya, merenungkannya, mendengarkannya, dan melaksanakannya, sehingga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu, hidup dalam damai sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan untuk Bapak Robert. Shalom, suara saya terdengar dulu, tes lagi. Shalom. Shalom, masih keras Pak. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Sungguh Selamat malam, Pak Robert. Terus senang sekali saya bisa berada di Zoom pada hari ini ya.
Hari ini di tempat saya nggak hujan sih, kalau kemarin hujan. Semoga di tempat Oh iya, Bapak kami nggak hujan besar, Pak. Oh, hujan besar, aduh. Tapi kalau hujan tuh gangguan internet bisa terjadi. Semoga tidak ada gangguan internet sehingga kita semua bisa merasakan sharing yang saya ingin sampaikan mengenai firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan bawakan tema adalah care ya. Care. Coba saya sharein dulu ya sebentar ya. Semoga share-nya jangan bagus hari ini. Aduh, no. Ini dia. Oke. Nah, inilah care. Gambarnya hati ya. Hati yang diberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ingin membawakan tema ini? Ya, berkaitan dengan Prapaskah juga ya. Kita kali ini digugah untuk mewujud nyatakan, tidak sekedar apa yang ngomong-ngomong doang, katanya harus nyata gitu ya. Kalau dari Keuskupan Agung minta kita tindakan nyata. Mungkin Bapak Ibu sekalian aktif di lingkungan atau di paroki akan sangat digugah untuk melakukan, ini jangan ngomong doang dong, care-nya apa dong gitu ya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan kita akhir-akhir ini? Pasti masih masalah pandemi yang masih belum selesai. Kita semua berharap pandemi ini kabarnya sudah landai, korbannya yang terkena sudah tidak sebanyak dulu, tapi kita masih berharap semua benar-benar selesai. Bapak sekalian, kenapa saya angkat tema ini? Karena ya berkenaan dengan apa yang dapat kita berbuat buat mereka yang kurang beruntung. Buat mereka yang menderita, kurang beruntung itu maksudnya gini, bukan mereka sakit, tapi mereka karena sesuatu hal harus berhenti bekerja, mereka karena suatu hal pekerjaannya tidak bisa dilaksanakan. Misalnya buka toko, tapi tokonya terkena larangan jual, atau tokonya terkena nggak boleh berkerumun. Nah, itu suatu sisi yang tantangan yang lain lagi. Nah, ini yang saya katakan kurang beruntung. Kalau sakit menderita, sudahlah pasti kita akan bantu ya. Tapi yang kurang beruntung ini bagaimana? Inilah yang makanya saya balikan lagi bahwasanya care sangat-sangat penting. Lalu apa arti care nih? Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh saya tanya Pak Budi Prasetya ya? Halo Pak Budi, mungkin bisa bantu saya terjemahkan kata care kalau menurut Pak Budi apa ya? Boleh tahu? Nggak apa-apa Budi, pengen tahu aja itu sama nggak? Ya, gimana menurut Pak Budi apa care gitu ya? Care itu perhatian barangkali Pak ya? Ya, perhatian. Apalagi mungkin. Oke, ganti Bu Santi. Bu Santi mungkin bisa kasih pandangan. Biar frekuensinya sama nih. Ngomongnya care apa nih Pak Robert nih ngomong? Mengasihi, Pak. Mengasihi ya. Ya, ada unsur gitu. Nah, yang saya sampaikan peduli ya. Terjemahannya peduli gitu ya, tapi kita jarang peduli ke bahasa Indonesia terjemahannya. Tapi saya rasa ada yang nggak terjemahannya kurang begitu pas kalau menurut saya, karena care itu mengandung suatu urusan rawat gitu ya. Kalau peduli kan saya rasa rawatnya kurang gitu ya. Terus care itu ada suatu actionnya gitu. Lu nggak care sih, actionnya nggak ada gitu ya. Kita perhatiin, kita peduliin, tapi kita nggak action gitu ya. Tapi kalau care rasanya ada unsur action gitu ya. Ayo kita care gitu, kita mau berbuat sesuatu. Terus di antara care juga soal peduli, soal perawatan, soal action. Care itu juga bicara soal sadar ya. Kenapa saya katakan sadar? Ini saya sekedar sharing Bapak Ibu sekalian ya. Kalau istri saya potong rambut ya. Nih kalau dia cerita nih ya, lu nggak care sama gua gitu ya. Saya pikir apa ya? Dia udah potong rambut nih ya. Kemudian dia jalan mondar-mandir di depan saya. Saya pikir ini orang ngapain mondar-mandir ya? Dia geleng kanan, geleng kiri. Pak Budi jangan ketawa Pak Budi. Itu yang terjadi Pak Budi. Saya kan nggak ngerti ya. Kan gini, lu nggak ngeh sama gua. Nah, saya nggak sadar gitu ya. Apa ya dia mondar-mandir? Dia mau ngomong sebenarnya. Ini gua udah potong rambut, keren kagak, cantik nggak gitu. Nah, namanya Robert ini kan laki-laki Pak Budi ya. Setuju nggak Pak Budi ya? Kurang perhatian terhadap hal-hal yang apa ya? Lu kenapa? Sakit apa? Nggak sakit, tapi kok mondar-mandir ya, geleng-geleng kepala gitu ya. Oh, lu potong rambut gitu. Nah, lu nggak ngeh. Nah, nih saya katakan ngeh. Saya nggak sadar gitu ya. Saya perhatiin, saya liatin ya gitu ya. Tapi ketika dia mondar-mandir ya lewat-lewat aja gitu ya. Makanya
dia bilang, lu nggak care sama gue sih ya. Ntar dulu, bilang gitu, gue nggak ngerti maksud lo gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan dengan care ya. Jadi ada unsur merawatnya, oh dia care, mungkin dia rawat. Oh ada unsur actionnya, kan dia melakukan sesuatu. Kemudian ada unsur juga sadar gitu ya. Sadar, care nggak sih kita? Nah, inilah yang makanya saya mau bawakan tema ini berkaitan lagi dengan Prapaskah. Kita sadar nggak sih dengan keadaan kita sendiri, dengan keadaan sekitar kita ya, khususnya di masa pandemi ini. Kalau gereja sih menyatakan kita harus mewujud nyatakan apa-apa yang perlu kita lakukan ya. Kalau di tema kedua APP malah dikatakan kali ini bidang kesehatan. Tapi saya mengangkat tema care-nya saja. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum saya mulai, saya kenalan dulu nih. Saya belum perkenalan diri, udah ngomong panjang lebar. Pak Budi, ini siapa sih orangnya nih? Saya perkenalkan, nama saya Robert ya. Nama saya Robert Budiarto. Saya lebih dipanggil dengan nama Robert. Saya dari Paroki Maruya Kusuma, Paroki Meruya. Saya tergabung dalam PD MKK atau PD Maria Kusuma Karmel ya kan. Dan saya sudah beristri. Saya pasti sudah beristri. Ntar Pak Budi kaget, masa tadi ngomong istrinya belum beristri. Saya berputri 1 orang dan sudah bercucu 2 orang. Nah, saya kira perkenalan saya singkat saja ya. Itulah saya gitu ya. Dan saya kesibukan sehari-harinya tetap bekerja dan ya ikut pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kembali saya lanjutkan nih, care nih ya. Care nih, tadi saya udah berganti saya. Kita tahu juga bahwasanya selama 2 tahun ini masa pandemi, yang paling repot adalah yang nakes atau tenaga kesehatan. Mereka begitu repot ya kan. Mereka harus berjuang ya kan, mau nggak mau harus turun tangan gitu ya. Padahal situasi sangat ngeri sekali, apalagi pada waktu musim gelombang Delta ya, mungkin Bapak Ibu, varian Delta cukup mengerikan sekali ya. Kalau varian Omicron walaupun naik, tapi katanya cuma pilek-pilek aja kata orang, tapi varian Delta sungguh mengerikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali tema care ini menjadi alasan buat saya. Karena orang nggak care gitu ya. Walaupun sudah dikatakan ya, kita harus protokol kesehatan ya. Paling gampang cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak gitu. Tapi apa yang terjadi ya, mereka rasanya dia bilang gini, kalau saya tanya, kenapa lu nggak pakai masker? Kan saya nggak sakit gitu ya. Wah, saya bilang gitu. Salah sebelum itu. Emang Anda nggak sakit, tapi Anda kemungkinan bisa membawa penyakit, bilang gitu ya. Makanya Anda pakai masker dong, bilang gitu. Loh, maksudnya apa? Nah, ini yang kurang ya, sebaliknya saya katakan nggak sadar bahwasanya ya, penyakit yang kali ini bukan sekedar kita menjaga diri dari pihak luar atau virus masuk kena kita sehingga kita pakai masker, tapi paling tidak kita tidak menjadi penyebar, kita menjadi menebarkan virus. Nah, kita sebagai umat Katolik, apa yang dapat kita lakukan dalam situasi seperti ini ya? Di antaranya orang-orang nggak care gitu ya. Jadi bukan orang-orang nggak mau bukan orang-orang nggak bisa ngerti dengan kondisi pandemi, ngerti gitu ya. Cuman apakah mereka care untuk menjaga paling tidak dengan menjalankan protokol kesehatan seperti saya katakan tadi, memakai masker, itu mereka tidak menambah korban COVID. Karena apa? Karena paling tidak virusnya berhenti dengan tidak sebar-sebarkan gitu ya. Satu sharing Bapak Ibu sekalian, nggak usah jauh. Saya punya adik saya, suatu saat belum lama ini ya kan, saya kirimin karena adik saya dua orang. Dan 1 orang terserang sakit COVID sehingga dia harus isoman. Yang satu lagi karena dia nggak tahu dia bergejala atau enggak, saya nggak apa-apa kok, biasa-biasa aja. Nah, maksud saya baik gitu ya. Saya kirimin lah dia alat antigen nih. Lu periksa sendiri gitu kata saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia katakan begini, loh saya nggak sakit kok, kenapa mesti diperiksa? Loh saya bilang gini ya, lu care dong gitu. Care apa? Saya nggak apa-apa kok. Bukan. Kalau Anda terkena penyakit, Anda bisa ngerti. Cobalah tes. Kalau misalnya hasilnya negatif, ya udah Anda beraktivitas seperti biasa seperti gitu. Tapi kalau Anda hasilnya positif, paling tidak you nggak keluar gitu. Jangan nebar penyakit gitu. Ah, ngapain orang nggak apa-apa kok. Nah, inilah saya katakan, dia nggak care. Waduh, saya sangat jengkel sekali Bapak Ibu sekalian. Nggak usah jauh, saya ngomongin orang supaya care ya, tapi adik saya sendiri mesti dibuat ngerti. Itu yang saya kaget tuh, Tuhan, saya hari ini tinggal doa aja, saya doain ya, tolonglah Tuhan, tolonglah dia agar ngerti, supaya dia mengerti, janganlah dia menyebar penyakit. Bolehlah dia sehat, tapi jangan membawa
karena adik saya udah isoman di rumah, paling tidak bayangan saya tuh rumah tuh pasti ada terpapar gitu ya. Kebetulan dia kuat. Nah, namun ketika saya suruh periksa dia nggak mau. Dia baru lakukan sore hari ini dan puji Tuhan hasilnya negatif. Jadi saya katakan, nah, lu kalau negatif boleh lu jalan-jalan, tapi kalau tadi jangan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, balik lagi. Saya cerita panjang lebarnya. Nah, nih saya katakan gambar yang kedua. Nah, nih betapa care itu soal kedekatan, soal kehangatan. Seperti Pak ini katakan tadi ya, peduli ya. Mungkin kita bicara kehangatan, bicara soal berapa dekat sih kita dengan orang-orang sekitar kita gitu. Dengan pakai masker dan tetap menjaga kesehatan kita, paling tidak kita telah membantu para nakes itu untuk tidak terlalu repot dengan bertambahnya beban COVID. Nah, inilah yang saya maksudkan care-nya nih ya. Jadi pemahaman care-nya dapat dulu gitu ya. Jadi nggak sekedar peduli. Nah, pedulinya peduli apa nih? Ya kan, peduli yang sungguh-sungguh, bisa ada action-nya, ada kesadarannya, ada ada sadar ngertiin gitu loh. Ini yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar dari perikop si lumpuh yang disembuhkan Yesus. Mungkin perikop ini sudah sering didengar, tapi coba kita dalami lagi. Seberapa jauh perikop ini bisa memberikan suatu pelajaran, suatu pengajaran yang bisa didapatkan perihal care ini. Nah, perikopnya diambil dari mana? Dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mungkin ada yang bisa membacanya secara bergantian, Bu Santi atau Pak Budi. Ini saya udah bacakan, tinggal bacakan saja. Nanti saya coba jelaskan masing-masing dari perikop ini kita akan dapat apa gitu ya. Silakan Bu Santi kalau mau mulai. 3, 2, 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Silakan Pak Budi. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Budi dan Bu Santi yang telah bantu saya. Nah, saya urut lagi dari depan ya. Di sini dikatakan, kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Bapak Ibu sekalian, betapa care-nya Yesus terhadap kita. Betapa care-nya Yesus terhadap orang-orang pada saat itu. Sehingga dia datang ke rumah dan banyak orang yang datang. Nah, apa yang mau kita dapat dari kata yang cuma 1 ayat ini? Kira-kira Bapak Ibu, saya mau tanya dulu ya. Kalau dia di rumah, dia mestinya istirahat atau tetap
tetap memberitakan firman? Mungkin ada yang bisa kasih ini komentar sedikit, mungkin dari Bu Santi atau Pak Budi atau siapa nih, saya nggak tahu lagi di banyak nih. Nggak, responnya sedikit Pak Budi, supaya saya ngerti. Biasanya Yesus kan sudah capek keliling-keliling nih. Iya. Ini istirahat tentunya. Mestinya dia istirahat ya kan. Ya. Tapi ternyata orang banyak ini ya, kalau dulu dikatakan datanglah orang berkerumun. Gua datang tuh rombongan-rombongan dah, ya kan. Nah, apa yang mau saya bagikan ya kan, saya sharingkan. Ketika saya baca ini, kalau saya lewat aja nih ya, bahwa ya di rumah ya udahlah gitu. Tapi setelah saya banyak baca beberapa tafsir mengatakan ketika ia di rumah, artinya dia tak henti-hentinya melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya untuk tetap memberitakan Injil. Nggak peduli dia mau di rumah kek, di tempat ibadat kek, di pantai kek. Pernah nggak di pantai? Pernah ya, Pak Budi? Pernah di pantai ya Yesus mengajar ya? Yesus mengajar di pantai pernah, Yesus mengajar di bukit pernah, Yesus apalagi mengajar di tempat-tempat ibadat atau sinagoga. Nah, artinya apa? Di setiap tempat dia mau mengajar. Nah, kita sebagai murid-murid Kristus diminta care-nya tuh nggak usah pada tempat-tempat tertentu aja. Oh, di gereja aja saya kelihatan di care, atau di mana ya, di tempat-tempat yang kelihatan gitu. No. Nah, yang diminta adalah kita kalau care tuh ya di setiap saat, di setiap waktu, di manapun gitu ya. Kita bisa care, nggak usah pandang tempat-tempat tertentu. Ini yang dimaksudkan dengan ketersediaan kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi nggak usah nunggu. Jadi orang-orang pun langsung tahu, dan Yesus meladeni kok untuk melakukan membaca firman, bahkan melakukan penyembuhan di sini. Sehingga semakin banyak orang datang. Nah, ini yang saya ingin bagikan bahwasanya ketika baca ayat ini ayat menegur buat saya, bahwasanya oh iya, saya harus melakukannya tuh kalau mau care tuh nggak usah ini. Ketika saya misalnya saya nyetir mobil gitu ya, saya dulu nggak gitu care banget ya terus terang. Tapi sejak masa pandemi ini sehingga saya baca banyak orang susah, banyak orang yang nggak ini, saya kadang-kadang tergerak gitu ya. Kalau misalnya saya lihat seorang bapak-bapak tua gitu ya menarik gerobak, kayak harus diakui kerjaan susah dan mereka kurang beruntung gitu ya. Nah, saya tergerak untuk membagikan sesuatu kepada mereka. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Ketika saya karena dia bawa gerobak, sebetulnya saya naik mobil ya, saya palangin dia gerobaknya gitu, dan dia kelihatan sedikit marah gitu ya, sehingga dia berusaha menghindar gitu ya. Saya nggak mau turun, Bapak Ibu sekalian. Bagaimanapun saya juga harus jaga jarak dan jaga walaupun saya pakai masker ya, saya kalau turun karena itu keadaan lalu lintas berjalan, sehingga saya pikir saya mau kasih sesuatu gitu ya, saya kasih uang gitu ya. Nah, tapi karena saya seolah-olah mepet dia gitu ya, dia kelihatannya rada gini. Tapi ketika saya buka jendela, ya kan, saya kasihkan uang itu, dia langsung, oh terima kasih Pak gitu ya. Saya bukan soal terima kasihnya, tapi saya tergerak untuk melihat dia yang katanya butuh untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang mau saya sampaikan? Saya mau sampaikan bahwasanya banyak orang-orang di sekitar kita yang butuh hal-hal seperti itu. Jadi saya nggak usah nunggu, oh saya di gereja aja, atau saya kolektor aja, atau saat itu saya begitu tergerak, ya saya cukup beruntung untuk bisa memberi, ya saya berikan. Ini yang saya ingin sampaikan. Ya, saya entah bagaimana saya gampang sekali mudah tergerak setelah pandemi ini, benar-benar saya lihat, kok ada yang kurang beruntung ya. Nah, kemudian kita melanjut ke ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara yaitu Yesus, memberitakan firman kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya sekali lagi nih. Waduh, nih kok saya nggak ketahuan yang siapa aja boleh menjawab sih. Tapi saya ingin nih, orang-orang berkerumun. Kira-kira banyak nggak? Kira-kira siapa ya? Banyak nggak ya? Banyak kali ya? Banyak ya, Bu Santi ya? Banyak. Ya, kan? Kalau ini saya coba kasih gambar ya. Saya kasih gambar di sini kan ya, gambarnya ini kan orang berkerumun. Ini gambarnya, saya ambil aja gini. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi bahwasanya banyak orang berkerumun sehingga mereka tidak bisa masuk, ya kan? Nah, saya dapat bayangin ya, orang berkerumun. Kira-kira orang itu mau ngapain ya, Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa ini nggak? Kalau kita baca biar ngertinya gitu loh. Nggak sekedar berkerumun gitu ya. Kalau saya boleh bantu.
orang berkerumun. Satu, mungkin nganterin yang sakit. Kedua, mungkin juga pengen tahu, ya kan tersiar kabar, wah Yesus penyembuh, Yesus bisa buat mujizat, Yesus pengusir roh jahat dan sebagainya, sehingga ada yang mau tahu itu lagi ngapain sih, ya kan? Tadi ada yang nganterin karena dia mungkin nganterin seorang sakit, ya kan? Ada juga yang ahli Taurat yang mau menjebak Yesus, yang nanti di ayat selanjutnya akan saya uraikan beda lagi. Nah, ada juga yang memang niatnya benar-benar mau dengar firman, mau belajar. Nah, begitu banyak, dan mungkin ada lain lagi yang mungkin ikut-ikutan aja lah, biar rame lah gitu ya. Ya, kalau saya katakan seperti itu. Nah, kira-kira mereka yang di luar-luar ini dengar nggak sih Bapak Ibu? Kalau saya lihat gambarnya, saya kasih gambaran situasi seperti itu. Kira-kira yang mereka di luar dengar nggak? Nggak dengar ya Pak Budi yang menggeleng-geleng. Kenapa nggak dengar? Saya pun waktu itu juga pikir-pikir ya, kalau gambarnya segini, kalau gambarnya benar seperti ini, kelihatannya sih mereka nggak dengar gitu ya. Karena apa? Yesus kan nggak pakai speaker kayak zaman sekarang, ada speakernya, ada toanya mungkin ya. Tapi saat itu kan di dalam rumah loh, di dalam rumah, dan rumahnya kan tembok gitu. Kalau mungkin di dekat pintu masih kedengaran gitu ya. Tapi kalau udah ke belakang-belakang sini, lalu mereka dapat apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang mau saya sampaikan? Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, daya tarik Yesus yang luar biasa telah menghadirkan mereka. Lihat, banyak orang ya yang butuh perhatian. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kira-kira jadi yang di luar apa masuk ke dalam, atau ya udah aja lah, nggak usah lah. Nah, ini balik lagi saya katakan, kalau kita care, kalau kita memang care dengan semua orang, tentu kita akan lebih mengutamakan apa? Lebih mengutamakan mereka yang butuh, ya kan? Mereka yang butuh penyembuhan, ya kan? Sehingga kalau dikatakan di ayat 3, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kalau digambarkan seperti gambaran ini ya, orang lumpuhnya kan nggak bisa masuk ya. Nah, karena yang lain itu berkerumun karena ego mereka, karena keinginan tahu mereka, karena mereka ingin butuh. Sebenarnya kalau dipilah-pilah kan nggak semuanya mungkin butuh penyembuhan, kan nggak semuanya butuh yang seperti orang digotong itu. Mungkin bisa sedikit care gitu ya. Nah, ini apa yang saya mau sampaikan. Kiranya kita bisa tergugah untuk care terhadap orang-orang yang lebih butuh daripada kita. Ya, ini yang saya katakan. Kalau ayat ini nggak didalami, maka akan lihat begitu aja. Tapi kalau didalami, ini ada suatu daya tarik Yesus yang luar biasa, dan artinya apa yang harus saya lakukan? Bahwasanya ada orang-orang yang mungkin lebih butuh daripada saya. Oke, saya care. Saya nggak usah care-nya dengan mengantar orang, tidak, tapi dengan saya mengalah. Saya sebenarnya sudah care kepada orang lain untuk bisa mendapatkan yang mereka butuhkan gitu loh. Ini yang saya mau sampaikan. Cobalah kita care dengan orang lain. Nah, yang lain lagi nih di ayat 3. Ada orang datang membawanya kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kira-kira nih ya, kalau saya mau dalamin lagi ya, orang lumpuh ini kenal nggak sih sama yang gotong? Mungkin bisa ada kasih tanggapan? Tidak, Pak. Nggak kenal? Nggak kenal ya? Kenal bisa nggak? Nah, gini lah, saya nggak mau jadi kontra ya. Kalau saya katakan kenalnya enggak, tapi pasrah. Karena apa? Orang lumpuh kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, maaf kata nih ya. Orang lumpuh itu sudah, sorry, saya punya ini kok, aduh, habis ini baterainya nih. Sorry, sebentar ya. Saya punya ini ada tanda, baterainya habis. Orang lumpuh ini apa sih? Dia tidak berdaya, ya kan? Sehingga ketika orang datang yang mungkin punya iman bahwasanya Yesus bisa menyembuhkan, dia akan bilang ke orang, "Yuk, saya gotong kamu untuk menerima penyembuhan." Kira-kira kalau Bapak Ibu, Pak Budi deh, kalau lagi kelengar, saya nggak mau ngedoain Pak Budi sakit, nggak. Tapi kalau Pak Budi lagi tak berdaya, saya nggak mengatakan Pak Budi sakit nggak, tak berdaya gitu ya. Kira-kira kalau ada yang mau membantuin Pak Budi mau nggak? Seneng dong. Seneng dong Pak Budi ya. Ya saya pikir pasti mau dah. Nah, perkara kenal nggak kenal. Kenapa saya tadi pancing kenal nggak kenal? Kaitannya dengan komunitas, ya kan? Kita berada dalam komunitas atau berada dalam lingkungan atau berada dalam PD lah gitu ya kan. Itu adalah orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin orang-orang kita, entah itu umat kita, mungkin kita nggak kenal gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka
mereka tergugah, kita digugah oleh karena kita mau care dengan mereka. Nah, ini namanya kita ingin sampaikan bahwasanya, ayo kita sebagai komunitas kita harus care satu sama lain. Perkara kenal nggak kenal boleh aja terjadi, tapi perihal bahwasanya, yuk di sana ada Yesus, yuk. Nah, ini dikatakan care-nya, yuk kita kenalkan dia pada Yesus. Mungkin orang lumpuh ini juga nggak beriman, belum beriman gitu ya, atau mungkin beriman tapi karena dia sakit, tapi udahlah biar gini aja, tapi ada orang yang mendukung. Nah, ini yang saya maksudkan. Ayo kita sebagai komunitas, sebagai orang-orang yang bisa care terhadap orang lain yang membutuhkan, ayo kita mulai bergerak. Ini yang saya katakan lagi. Di sini kita belajar belajar bahwa komunitas bisa menolong kita. Orang-orang di sekitar kita tanpa sadari bisa menolong kita. Saya mau sedikit sharing Bapak Ibu sekalian. Ketika itu saya lemah tak berdaya Bapak Ibu. Sakit sih enggak, sehat Pak Budi. Enggak sakit. Cuman dalam hati saya sedang sakit hati, ya kan? Sedang parah-parah banget lah. Bawaannya mau marah aja gitu ya. Ketemu orang mau marah aja gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, orang komunitas bilang mas saya, lu datang deh ke Bapak itu untuk minta nasihat, untuk minta didoain gitu ya. Inilah orang-orang yang mengantar saya kepada itu untuk apa? Untuk memperoleh penyembuhan gitu. Bahkan orang itu yang membuat iman saya bertumbuh gitu ya. Saya bilang, waktu dia bilang ini, kamu doa aja deh. Kamu doa aja deh gitu. Saya udah doa, nggak bisa. Kamu belum doa lah. Berdoalah belum gitu. Sampai beberapa kali saya berbicara dengan dia, ketemu dia, akhirnya dibilang ini ya. Udah lalu udah pasrah aja, kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya kan. Nah, satu-satunya tinggal doa. Coba ikutin cara-cara saya gitu. Bapak Ibu sekalian, saya juga beroleh kesembuhan gitu. Dan dia orang itu sungguh-sungguh sangat baik, dengan boleh dikatakan dia jadi tempat sampah saya gitu ya. Untuk curhat sehingga lama-kelamaan sakit hati saya boleh sembuh. Nah, saya ingin sampaikan, saya teringat ketika baca ini, saya teringat, oh iya, dia termasuk golongan 4 orang yang mau care gitu ya, yang membawa saya pada Yesus, yang waktu itu iman saya, iya Yesus menyembuhkan, tapi kok saya begini-gini aja gitu ya. Nah, dia yang menyembuhkan, dia yang membawa saya pada Yesus. Bapak Ibu sekalian, lihat, dalam baru 3 ayat, saya sudah bercerita banyak betapa care-nya Yesus, betapa apa yang harus kita lakukan, dan apa yang dapat kita peroleh dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ya tempat sekarang. Nah, nih, tadi kan nggak bisa masuk ya. Kalau saya gambarkan, sorry ya, saya mundur sebentar ya. Nah, di sini kan dia nggak bisa masuk ya. Waduh, karena banyak orang berkerumun ya. Lihat, apa yang kita mau pelajari. Di sini, nah ini, orang yang care butuh butuh ekstra, butuh tenaga khusus, butuh pengetahuan khusus untuk bisa sampai mengantarkan orang yang kita butuhkan bertemu pada Yesus. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Lihat. Dia untuk bisa katakan punya ide bongkar atap gitu ya. Itu kan idenya bukan ide yang kalau kita mungkin ada nyeleneh ya. Gile rumah gua dibongkar, gile rumah orang dibongkar. Tapi itulah yang dilakukan. Nah, kalau saya mau bisa perdalam lagi, yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang untuk menolong seseorang dibutuhkan yang di luar nalar gitu ya. Kenapa? Ini kalau bongkar atap kan ada di luar nalar ya Pak Budi ya. Pak Budi rumahnya dibongkar atap dengan bisa marah ngomel gitu ya. Atau mungkin kalau saya mau, Pak Budi saya lewat rumah ya, lewat atap gitu. Mungkin Pak Budi, mau ngapain lo gitu. Tapi inilah yang dilakukan orang. Saya nggak menganjurkan Bapak Ibu sekalian untuk bongkar atap, enggak. Tapi yang mau saya katakan adalah hal-hal yang di luar nalar, yang mungkin kita nggak kepikir, itulah yang kita lakukan gitu ya. Supaya bisa ini. Dan tentu saja untuk melakukan itu butuh keahlian ya. Nggak sembarang orang gitu. Jadi boleh di luar nalar, tapi pada keahliannya kan. Bongkar atap juga nggak gampang. Kemudian udah sampai bongkar, kemudian nuruninya gitu ya. Kan nggak bisa tuh nurunin 4 orang, perlu keseimbangan. Nah, ini yang kita mau pelajari. Dari 4 orang itu dibutuhkan keahlian. Dari 4 orang itu dibutuhkan sesuatu yang di luar nalar. Kira-kira hal itu yang mau saya sampaikan. Ketika kita mau care terhadap seorang gitu ya, mungkin kita harus bersusah payah Bapak Ibu sekalian. Saya mau sharing Bapak Ibu sekalian. Ketika saudara saya terkena COVID pada zaman waktu Delta ya, betapa mengerikan. Saya sendiri waktu dengar kabar, lu kena gitu, waduh, itu repot dah gua. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa lakukan apa? Saya nggak mungkin nyamperin dia dong, kan namanya saya tambah nyari penyakit gitu ya. Sehingga saya cuma bisa telepon apa gitu ya.
saya mesti kasih ini. Oh, saya bisa drop makanan. Ya kan, saya kirim makanan. Oh, saya bisa drop obat-obatan. Beruntung Tuhan kasih saya ada kelebihan untuk memberikan sesuatu kepada dia, ya kan, untuk bisa mendrop semuanya. Lalu bagaimana itu sampai? Oh, karena harus sampai. Oh, pakai Gojek sekarang ada ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mesti ngasih beras? Karena kalau beras kan susah. Puji Tuhan, waktu ide itu ada, langsung ingat, oh orang di sekitar situ aja kita beliin. Bagaimana sekarang cara nyari tokonya yang dekat sekitar dia? Entah bagaimana nih, ada di luar nalar juga. Oh, kita punya teman di sekitar situ. Ada nggak yang dulu saya nggak kepikiran nih gimana cara kita ngantar beras? Mungkin Gojeknya mahal kali ya. Tapi karena ada toko-toko sekitar situ aja ya. Oh iya ya. Lalu toko sekitar itu kita nggak kenal. Lanjutnya lagi apa yang terjadi? Istri saya bilang, enggak, kita cari teman kita yang rumahnya sekitar situ. Suruh cari tahu tokonya. Puji Tuhan, ternyata ada yang rumahnya di sekitar situ, sehingga toko itu bisa kita instruksiin, sehingga kita cuma transfer doang. Tolong dikirimkan ke anu ini kelengkapannya, supaya orang yang sakit itu tidak usah keluar dan tidak usah ini. Nah, inilah saya katakan sedikit ekstra gitu. Kalau mengirim enggaknya gampang, tapi untuk nyari tempatnya ngirim dan segala sesuatunya memang butuh suatu yang ekstra. Apalagi waktu zamannya Delta itu ya, terus terang tidak hanya itu, bahkan orang yang dekat juga ada yang sampai nggak kebagian rumah sakit. Wow, itu lebih parah lagi tuh. Telepon sana, telepon sini untuk cari. Waduh, nggak ada. Udah di luar darurat aja. Aduh, belum gitu, masa nggak ada darurat. Tapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Memang dibutuhkan suatu usaha ekstra kalau kita mau care untuk seseorang. Jadi nggak sekedar udah enggak, tapi itulah yang terjadi. Makanya di sini katakan, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak, lalu buka atap. Sesudah terbuka, mereka menemukan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Nah, sekarang apa kata Yesus nih ya? Ketika Yesus melihat iman mereka, titik dulu Bapak Ibu sekalian. Saya mau bongkar dulu nih. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus kira-kira lihat iman siapa ya Bapak Ibu sekalian ya? Iman mereka. Menolong. Keempat orang itu. Terus? Nah, mereka kan berarti banyak ya. Berarti nggak sorangan dong ya kan. Jadi di situ yang dilihat adalah iman mereka yang baik itu yang si lumpuh maupun yang si penolong, ya kan. Ada dua sisi. 4 orang itu dan si lumpuh. Ketika yang melihat iman mereka, Bapak Ibu sekalian, kalau ini dibandingkan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita perwira Romawi, ya. Perwira Romawi perlu sampai nggak ke Yesus? Nggak sampai ya. Dia cuma bahkan nggak usah datang dah. Dia malah mungkin jangan deket-deket dah gitu ya. Tapi orang ini deket gitu. Kira-kira nih ya, menurut pemikiran Bapak Ibu sekalian, orang ini imannya sama perwira Romawi tinggian mana atau mantap mana gitu. Ini perlu dekat dengan Yesus, baru dia yakin bahwasanya si lumpuh akan disembuhkan. Perwira Romawi enggak. Pasti level imannya berbeda. Ya kan? Iman perwira Romawi yang diakui adalah dikatakan Yesus gitu. Seperti kita ketahui, belum pernah kutemukan iman seperti ini. Ya kan? Nah, lalu apa yang salah dengan iman orang penggotong ini? Nggak ada yang salah Bapak Ibu. Tapi ingin saya tunjukkan bahwasanya Yesus tidak memandang iman mereka. Jadi ketika imannya belum seperti perwira Romawi pun, ia tetap care. Balik lagi Bapak Ibu sekalian. Kita sekalian ditantang juga ketika kita melihat, waduh, dia baru setengah percaya pada Yesus. Buat tolong kagak, jangan pikir-pikir begitulah. Justru, ya kan? Justru dengan ini adalah kesempatan kita untuk mengenalkan Yesus. Justru kesempatan ini untuk menumbuhkan iman mereka. Seperti saya ceritakan sharing saya tadi, bahwasanya dengan gitu saya makin bertumbuh iman saya dengan mereka. Dia mengajarkan, konsultan saya mengajarkan, oh lu mesti doa begini, lu mesti pasrah, lu mesti begini. Ini Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Apa? Yaitu kita tidak pandang bulu iman mereka. Kita tidak pandang mereka bagaimana. Bekas lumpuh itu tidak beriman mungkin saja, tapi saya yakin lumpuh itu berpengharapan untuk sembuh, ya kan?
Mungkin levelnya lebih tinggi si penggotongnya karena yang dia lebih kenal gitu, sehingga ini yakin pasti Yesus sembuhkan gitu kan. Si lumpuh mah pasrah aja karena nggak bisa ngapa-ngapain. Balik lagi Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwasanya kita tidak memandang iman orang dalam menolong. Nah, ini yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Ya, maka dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, bukan ketika Yesus melihat mereka, enggak, iman mereka. Jadi, nah ini kita, kalau kita mau care, kita nggak pandang bulu, pokoknya kita menolong orang, apapun iman mereka. Berkatalah ia kepada si lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang aneh nggak? Kan sakit nih ya. Kemudian, tapi Yesus nggak bilang, hai anakku, sembuhlah engkau. Ya kan, kalau dia yang buta mungkin dia katakan, melihatlah gitu ya. Tapi ini dia katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kira-kira kita dapat belajar apa dari ini? Ya kan, saya terangkan supaya kata-kata ini jangan lewat begitu aja. Ini kalau diperhatikan satu-satu ya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mana lebih enak disebut? Hai anakku, atau dikatakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Lebih enak mana Bu Santi? Anak ya. Kenapa? Lebih apa? Lebih dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini cara Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita mau care, kita dekat gitu. Jangan karena kita jaga jarak. Sudahlah. Kita sebut mereka apa ya? Sebut mereka dengan jarak tertentu. Hai kamu gitu ya. Nah, mungkin hai anakku, mungkin lebih sesuatu yang hai teman, hai sahabat gitu. Mungkin lebih dekat ya. Ini yang mau kita pelajari, ya kan? Kedekatan Yesus memberikan kekuatan mungkin bagi si lumpuh untuk betapa baiknya Yesus gitu. Nah, ini yang ingin disampaikan bahwasanya ketika kita membuat citra Yesus loh, ya kan? Hendaknya kita jangan sampai citra itu menjadi salah karena kita jaga jarak, ya kan? Justru kita perlu dekat gitu. Nah, kalau perkara dosamu sudah diampuni, dikatakan di sini ada pemahaman bahwa dosa itu adalah penyebab penyakit. Ada pemahaman, ya kan? Inilah yang dipahami oleh ahli-ahli Taurat. Makanya saya ingin lanjutkan. Di sini dikatakan juga ada beberapa ahli Taurat, sehingga ahli Taurat mulai punya pikiran, berpikir dalam, dia nggak ngomong ahli Taurat, berpikir dalam hatinya. Kenapa? Ahli Taurat punya pemikiran bahwasanya yang bisa mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Tapi ini dia menghujat Allah, malah dia langsung vonis gitu kan. Dia punya ahli Taurat kan pengetahuannya sangat luar biasa sekali tentang hukum Taurat. Sehingga dia tahu persis, ini yang ampun kan bisa Allah sendiri. Tapi kenapa sehingga lalu dia katakan ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ini pemikiran ahli Taurat. Dan pemikiran itu betul, yang menghujat Allahnya salah. Ya, supaya jangan ini ya. Jangan sewa Pak Robert enggak. Ya kan? Dia memang punya pemikiran seperti itu, ya kan? Namun penerapannya salah. Karena apa penerapannya salah? Hendaknya Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya pengetahuan, ya kan? Ketika kita mengerti soal kasih gitu ya. Tapi kalau penerapan kita salah, nah ini yang mau saya sampaikan, ya kan? Sehingga punya pikiran jadi negatif seperti ahli Taurat. Kenapa ahli Taurat datang ke situ memang niatnya udah apa ya? Udah mau muji Yesus, mau cari salah-salah Yesus gitu. Sehingga ketika dia lihat ada perkataan seperti itu, baru dalam hatinya dia ngomong nih. Dia nggak ngomong, Yesus salah, enggak. Dia berpikir dalam hatinya. Nah, kalau pikiran kita dari awal sudah negatif, ya kan, ketika melihat sesuatu yang baik, ya kan, ketika suatu Yesus yang menunjukkan care-nya pada saat itu, langsung tanggapannya ada negatif. Nah, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita jangan buru-buru menghakimi. Pengetahuan kita yang ada, hendaknya kita selalu punya pikiran positif. Nih, kenapa saya katakan? Karena ahli Taurat niatnya udah jahat gitu. Dia memang mau ke sana, mau seperti saya katakan tadi, mau menjebak Yesus, mau cari kesalahan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus luar biasa. Di ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Tuh. Yesus pun karena kealahannya, dia tahu,
Sehingga dia bisa berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa mengetahui pikiran kita selain Allah sendiri? Setuju nggak Pak Budi ya? Ya kan, Pak Budi diam aja nih ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah tahu apa yang Pak Budi pikirin. Ya, nggak usah ngomong ya, mungkin ibunya sebelahnya mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu saya tahu gitu. Makanya Yesus mengatakan, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Lihat, dia nggak usah ngomong tuh ahli Taurat, tapi namanya Tuhan tahu gitu ya kan. Hendaknya ini menjadi patokan ya kan, bahwasanya dia punya apa, dia memang anak Allah gitu ya. Ini yang memberikan kenapa dia bisa boleh mengatakan dia mengampuni dosa gitu kan, selain dari Allah sendiri. Nah, makanya inilah salah satu bukti orang yang bisa mengetahui pikiran dalam hati hanya Tuhan gitu. Dan karena Tuhan Yesus adalah anak Allah ya kan, sehingga dia bisa tahu gitu ya. Saya yakin tahu persis dia gitu. Sehingga dia langsung ngomong kok. Nah, saya katakan dia sehingga kasih tantangan buat ahli Taurat. Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan angkat tilammu dan berjalanlah. Ini dilemparkan kepada ahli Taurat. Kenapa ini dilemparkan? Ini Bapak Ibu, kaitannya tadi saya katakan. Mereka punya, dulu ada pemahaman bahwasanya penyakit adalah disebabkan oleh dosa, ya kan? Sehingga ini disampaikan ke Taurat, mana mau dipilih, dosa diampunin atau bangunlah angkat tilammu berjalan, ya kan? Nah, nggak tahu jawaban ahli Taurat apa. Yesus langsung jawab, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia mengampuni dosa. Berkata ia kepada si lumpuh itu, kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempatmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya dosamu sudah diampuni. Ya, di ayat berapa tadi ya? Kalau saya boleh mundur nih. Di ayat 5 ya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Artinya, Bapak Ibu sekalian, dosanya udah kelar nih. Berarti tinggal soal sembuhnya kan. Kan ada dua nih ya. Kalau kita mengalami satu dosa, satu sakit, ya kan. Mana yang lebih apa ya? Lebih enak gitu ya. Kalau boleh pilih, kita pilih pengampunan dosa ketimbang musab. Kita ingin dua-duanya pasti ya kan. Tapi kalau dosanya sudah diampuni, maka akan lebih mudah urusan penyakit-penyakitnya. Tapi kalau penyakitnya sembuh, dosanya belum sembuh, dosanya belum diampuni, ini kan urusannya panjang nih, ya kan? Wah, dosa lu nggak diampuni, lu boleh sembuh gitu. Tapi Tuhan Yesus saat ini mengatakan bahwasanya, kan dosanya dikatakan di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada si lumpuh itu, kepadamu katakan bangunlah. Artinya si lumpuh itu mendapat dua-duanya, ya kan? Dosa diampunin, dikasih penyembuhan. Ini juga menjadi bukti buat ahli Taurat. Ahli Taurat nih saya katakan lagi nih. Ahli Taurat itu sukanya berpikir secara logis gitu ya. Kalau misalnya yang berkuat di Taurat dikatakan bahwasanya yang berkuasa mengampuni dosa cuma Allah sendiri. Nah, kalau dosanya itu bisa diampuni, orang itu bisa sembuh. Inilah yang disampaikan Yesus kepada ahli Taurat. Bahwasanya, nih loh, aku berkuasa mengampuni dosa, makanya orang itu bisa sembuh. Gitu. Kepadamu katakan bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan itu yang memang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini yang dikatakan bagaimana Yesus yang pada saat itu mengerti pikiran ahli Taurat yang punya pikiran negatif, tapi disampaikan bahwasanya nih, saya buktikan bahwasanya saya bisa mengampuni dosa sehingga saya bisa boleh menyembuhkan. Nah, banyak ya kita belajar ya bahwasanya bagaimana si ahli Taurat itu kalau bilang bukan pertandingan ya, bagaimana Yesus bagaimana Yesus membuktikan di depan ahli Taurat atau orang Farisi, ini loh gitu, pikiran lu salah gitu ya, kira-kira seperti itulah ya kan. Ini yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan sih, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang mau saya sampaikan? Ketika kita beroleh sesuatu ya kan, jangan lupa muliakanlah Allah karena semuanya berasal dari Allah. Sehingga dia boleh berkata gini, yang begini belum pernah kita lihat. Apa maksudnya di sini? Yang begini belum pernah kita lihat. Dulu-dulu mereka nggak pernah lihat kayak gini gitu ya. Nah, sekarang mereka lihat, ya kan? Artinya kita diminta untuk
semacam ada janji bahwasanya akan banyak hal lagi yang kita bisa lihat. Muliakanlah Allah. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan dengan perihal bagaimana kita harus care. Lalu kalau boleh saya katakan lagi, apa saja yang kita pelajari tadi? Apa saja yang kita pelajari tadi? Banyak ya kita pelajari ya? Banyak. Saya catat ada 7 poin. Mari kalau boleh saya katakan ya, soal tempat. Bisa di mana saja dan waktu kapan saja. Tadi saya katakan begitu kan, ketika dia sini Yesus langsung ajar, katanya nggak bisa istirahat. Dan care-nya menjadi daya tarik untuk orang mencari kesembuhan. Dan di situ dikatakan, saya ingin sampaikan bahwasanya kita juga boleh care, artinya terhadap orang-orang sekitar kita. Terus kita juga perlu orang lain untuk pertumbuhan iman. Ya kan, iman si lumpuh bisa bertumbuh karena apa? Karena orang-orang sekitar, karena care-nya si 4 orang itu. Saya juga bisa katakan bahwasanya, nah ini, saya ingin satu sharing lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi berkenaan dengan care, ya kan. Saya karena situasi pandemi, saya pikir bolehlah saya berbagi gitu ya. Nah, namun kan saya nggak bisa kalau di gereja udahlah gitu ya. Saya ingin kepada orang-orang yang benar-benar butuh itu. Sehingga saya minta nih staf saya gitu ya. Staf saya seorang Kristen ya. Saya bilang ke dia, nih saya ada uang 100 ribu masalah. Bagikan kepada orang yang benar-benar butuh. Ya kan? Oh ya Pak, gampang Pak. Ya kan? Kayaknya gampang gitu. Setelah berapa hari, saya tanya kan, udah belum? Susah juga Pak cari orang butuh. Loh, saya bilang saya nggak peduli. Lu mau kasih siapa kayak ya? Pokoknya tapi menurut kamu benar-benar butuh gitu dengan uang 100 ribu itu. Setelah seminggu dia baru bisa, Pak akhirnya saya kasih ke ini Pak, karena saya lihat orang itu anaknya bapaknya nggak kerja dan ibunya harus ngongkosin Pak, sehingga itulah ukuran. Nah, sekarang saya kasih juga kepada orang-orang yang levelnya lebih rendah. Artinya mungkin kalau Bapak Ibu kenal office boy, saya kasih juga. Nih ya, kamu kasih 50 ribu ini ke beberapa orang gitu ya. Tapi saya mau nih ya, orangnya benar butuh nih. Kalau 50 ribu dia nggak butuh, jangan dikasih sebelum gitu. Besok pagi cepet. Dia kirim videonya bahkan. Pak, udah Pak. Loh, kamu kasih kemana? Saya kasih pemulung Pak. Saya tadi waktu naik motor, ya kan, saya lihat ada pemulung, saya kasih aja Pak. Salah nggak saya? Oh nggak. Kamu nggak salah. Itulah ukuran kamu gitu ya. Puasanya memang dia butuh uang 50. Iya Pak. Dia senang sekali Pak. Dia tunjukin videonya nih. Bahkan dia mau tahu nama Bapak, jangan. Dan saya bukan buat pamer, enggak kok. Saya cuma mau mengatakan bahwasanya, cobalah, kalau menurut ukuran kamu, 50 itu siapa yang butuh gitu. Ternyata di situ saya belajar ya, untuk care gitu ya. Untuk membagikan kepada mereka yang butuh tidak mudah. Dan ternyata mereka yang gampang untuk membagikan adalah mereka yang mengenal situasi. Kenapa ya si office boy itu dengan gampangnya, dengan mudahnya, saya lakukan ini beberapa bulannya. Jadi setiap bulan sekali saya lakukan pada saat itu. Dan ternyata si office boy lebih mudah untuk membagikan pada orang yang berbeda, dan dia pakai bukti video ketimbang orang yang staff saya yang levelnya lebih tinggi gitu ya. Artinya mereka nggak ketemu orang-orang susah. Mungkin office boy karena dia mainannya sekitar orang susah ya kan, sehingga dia gampang pak dia kasih gitu. Ini loh Pak, dia yang ini saya lihat mukanya atau kerjaannya pemulung Pak, aduh dia rasanya susah dah, atau dan sebagainya. Bapak Ibu, saya mau tambahkan di sini, ketika saya mau care, ketika kita mau care, yang paling mudah ada orang yang mengenal situasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan juga ketika care kita butuh ekstra kerja keras ya. Ini yang tadi saya katakan. Terus juga dikatakan untuk care kita tidak perlu pandang level iman ya. Kita menolong aja, mau setengah imannya Kristen, mau ini. Kemudian saya juga katakan bahwasanya kalau mau care, hilangkan hal negatif biar pengetahuan atau talenta kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Janganlah kita mau care tapi seperti orang Farisi gitu ya. Dia kalau pada saat itu dia punya pikiran baik, saya yakin dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi karena pikirannya udah jahat gitu ya, udah dari start awalnya dia memang bersepakat untuk menguji Yesus, sehingga yang terjadi adalah dia mulai berpikir, wah dia ini, dia itu, dia cari kesalahan. Nah, ke-8, muliakan Allah ketika sesuatu terjadi, karena akan ada yang
mujizat lainnya seperti katanya yang begini belum pernah kita lihat. Mungkin dengan sering mereka memuliakan Allah, maka banyak hal-hal kemuliaan Tuhan yang bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya bagikan pada malam hari ini, perkara care, dan semoga ini bisa menggugah, bisa menjadi suatu pengetahuan yang untuk dijadikan Bapak Ibu sekalian mudah untuk mewujud nyatakan, khususnya di masa Prapaskah ini, untuk kita sama-sama berbagi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu, siapa nih? Saya nggak tahu hostnya siapa. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Robert atas Terima kasih Bu Febi. Kami ya, sungguh luar biasa firman yang Bapak bawakan pada malam hari ini. Sungguh kami semua sangat terberkati. Ya, Bapak Ibu, kita di sini diminta untuk care. Kita care kepada siapa saja. Tidak seiman pada siapa saja, walaupun non-muslim, Kristen, Islam, siapa saja, kita harus care. Jangan lupa kita harus terus memuliakan Allah, di mana saja dan kapan saja kita terus untuk memuliakan Allah. Kita boleh care kepada siapa saja. Baik, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Robert, kita akan selalu care pada malam hari ini, dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan yang telah begitu baik kepada kita, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. berkat-berkat kepada Engkau Tuhan. Terimalah semua yang telah kami siapkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Pak Budi, ada pengumuman? Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saya mewakili Bu Ira, Ibu Komandan kita yang kebetulan pada hari tidak ada pengumuman. Yang pertama tentunya terima kasih kepada tim ujian dari PD Kalvari, juga Bu Rosa yang saya lihat tadi di sini yang telah datang jauh-jauh ke PDKK Leo Agung untuk bermimbar. Kemudian juga tentunya kepada Pak Robert, ya,
Terima kasih untuk pewartaan malam hari ini yang begitu indah, begitu berkesan, yang begitu menyentuh. Pak Robert sudah jauh-jauh datang ya, antar kota, antar provinsi ini, karena di Bekasi, kita ini lokasinya di Bekasi Pak Robert ya, Bapak di Jakarta, jadi sudah lewat kota itu. Terima kasih untuk. Saya posisinya bukan di Jakarta, saya posisinya di Karangtengah. Mungkin kalau dikatakan mungkin daerah Cipondoh, Banten. Wah, apalagi lebih jauh lagi itu, dari barat ke timur ya Pak Robert ya. Terima kasih banyak Pak Robert atas kesediaannya, begitu pesan-pesannya, pewartaannya begitu menyentuh. Kita diingatkan untuk selalu care. Ya. Kemudian pengumumannya tentunya hanya mengingatkan kepada teman-teman yang mengikuti seminar Karunia dan Karisma Roh Kudus, ya. Pertemuan kelima itu akan dilakukan besok malam jam 7, dan linknya tentunya sudah dibagikan oleh Pak Heribertus. Jangan lupa untuk hadir. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada tim dari PDKK Kalvari dan Pak Robert, juga teman-teman lain yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih untuk PDPKK Leo Agung yang telah menyiapkan segalanya. Malam ini PDPKK Leo Agung adalah tuan rumah. Dan kita akan jumpa lagi 3 minggu lagi Pak Budi, di mana PDKK Leo Agung akan hadir kembali ke PDPKK Kalvari. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Bisa dibantu Mbak Santi, Mbak Sofi, Bapak Ibu silakan buka kameranya, kita akan berfoto bersama. Masih ada banyak yang offline, off cam. Kamera. Ya. Bu Wiwi, Bu Mawar Rosa, Bu Vera, bisa on cam sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1. Pakai 2 enggak ya? Langsung 3 nggak apa-apa. Iya Pak, 4 sudah selesai fotonya. Terima kasih Bu Sandi. Iya. Budi, Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih Pak Robert. Saya ada DM Pak, mohon dibaca Pak. Layanannya. Baik Bapak Ibu, kita akan selalu care kapan saja, di mana saja pada malam hari ini, dan kita jangan pernah lelah untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Tuhan kita yang selalu setia kepada kita. Mari kita bawakan Jangan Lelah. Mari bersama kita bernyanyi. Lambaikan tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Bu Santi.